Uhud. Apa Jabal Uhud. Jabal Uhud ini ya tempat terjadinya perang Uhud. Jadi perang Uhud itu perang kedua ya setelah terjadi perang Badar. Nah ya, jadi ketika perang Badar kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan dan akhirnya mereka balas dendam dan terjadilah ketika itu perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud ini Bapak Ibu siapa yang menang? Pertama ada mukmin. Ya jadi ketika perang Uhud ini ya awalnya peperangan dimenangi oleh kaum muslimin ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memimpin perang Uhud ini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan lebih kurang sekitar 70 ya pasukan pemanah ya, pasukan elit, pasukan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan di Jabal Rummah. Apa namanya? Jabal Rummatun. Rummatun itu artinya panah. Jadi ada pasukan khusus pemanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sekitar Bukit Uhud. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti Bukit Uhud itu luar biasa besarnya, ya besar, tinggi dan besar, gitu ya. Makanya tak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, kalaulah seandainya manusia diberikan oleh Allah satu emas sebesar gunung Uhud. Kenapa Rasul mengumpamakan gunung Uhud? Kenapa tidak gunung yang lain gitu ya? Ini menunjukkan betapa gunung Uhud itu besar sekali. Sebesar itu Bapak Ibu gunung Uhud kalau diberikan dan itu dijadikan emas oleh Allah kemudian diberikan kepada kita manusia ya. Satu orang satu emas sebesar gunung Uhud itu kalau ditanya lagi sama Allah sama kita, kalau sudah saya kasih emas sebesar gunung Uhud apa lagi maunya? Minta satu lagi. Bayangkan betapa kita ini lihat nanti Bapak Ibu gunung Uhud besarnya luar biasa. Emas saja segenggam ini misalkan sebesar genggaman kita ini mungkin udah kaya kita kan, apalagi sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan kita manusia ini memang serakah gak pandai bersyukur ya. Dan memang seperti itulah ya dunia. Bapak Ibu tahu apa arti dunia? Masih ada roti nggak ya? Hai. Ada roti, masih ada roti. Siapa tahu arti dunia? Ayo, apa itu dunia? Rendah, kasih soal. Asik. Ya, dunia itu artinya apa? Rendah. Maka orang yang hanya hidupnya mencari dunia, maka sama artinya mereka merendahkan diri mereka sendiri. Ya, dunia ini Bapak Ibu tidak puas-puas, tidak ada puasnya. Ya kalau target kita dunia tidak akan pernah puas. Ibarat kita minum air laut, semakin diminum semakin haus. Seperti itu dunia. Ya dunia itu ya tidak akan pernah kita merasakan kepuasan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi pelajaran penting yang bisa nanti kita ambil dari perang Uhud ini apa? Siapa yang tahu? Sedang ngerti ya? Ada lagi. Cukupkan satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Uhud. Satu saja. Ada? Roti. Kalau nggak ada lagi hadiah yang lebih menarik. Nego. Ini coklatnya Kinder coy ya. Kinder buat ini lebih enak nih ke rumah coklatnya nih. Ya. Bisa dua nggak, San? Satu saja. Ya, hikmah dalam peristiwa perang Uhud. Taat kepada seorang pemimpin. Sahabat tadi sudah dapat ya. Yang sudah nggak boleh lagi. Yang belum. Sudah dibocorkan sama Ustaz Wawan ya. Jadi salah satu hikmahnya dalam peristiwa perang Uhud ini apa? Taat kepada pemimpin. Ya, saking pentingnya pemimpin ini Bapak Ibu, Rasul dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan ketika 3 orang dalam perjalanan, ya bertiga dalam perjalanan maka angkat satu seorang pemimpin. Bayangkan 3 orang semua, apalagi kalau banyak. Maka pemimpin itu sangat penting, ya sangat penting. Di sini ketika perang Uhud ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukannya sahabat itu dia itu cinta akan dunia, cinta akan harta rampasan, tidak. Ya, coba kita lihat ketika perang Uhud itu, nanti kita akan coba lihat nanti kalau Bapak Ibu masih kuat, kita nanti naik ke Jabal Rummah itu.
Ya, tempat posisi pasukan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti di sekitar Jabal Uhud itu ada sedikit jabal yang lebih tinggi, ya, di permukaan kawasan Uhud itu. Nanti di sekitarnya itu adalah Bukit Uhud. Nah, nanti di bawahnya itu ada sedikit agak tinggi, kawasan tinggi, itulah Jabal Rumah. Disitulah pasukan Rasulullah diletakkan. Nah, disitu terjadi pertempuran itu di sekitar Jabal Rumah itu. Jadi Jabal Rumah itu tempat yang strategis dalam posisi perang, ya, ketika dalam perang Uhud. Jadi dia karena di atas, dia sangat mudah sekali untuk memanah pasukan musuh yang ada di bawah. Nah, di sebelah kiri kita ini, Bu, masjid apa namanya ini? Coba lihat belakang kita nih. Nah, masjid. Masjid Bilal Ali. Masjid Bilal bin Rabah. Nah, di situ juga banyak tempat-tempat belanja yang murah-murah. Ya. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi ketika perang Uhud itu terjadi, Bapak Ibu, pasukan pemanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka ini adalah pasukan khusus. Ya, pasukan apa? Khusus, dan rata-rata mereka ini adalah para penghafal Al-Qur'an, sudah hafal Al-Qur'an. Ya, ketika perang selesai, ketika itu pasukan musuh dipimpin oleh siapa? Siapa panglima pasukan musuh? Roti. Siapa panglima pasukan musuh ketika itu? Dan dia akhirnya masuk Islam. Dan dia ahli perang, ahli strategis perang. Siapa namanya? Namanya Abdurrahman Wahid. Walah. Sama Hamzah. Sama Khalid bin Walid. Nah, siapa tadi jawab dari itu? Kaiti. Nah, ini aja. Kasih semua. Ya. Jadi panglima pasukan musuh ketika itu ya Khalid bin Walid. Berapa pasukan musuh ketika itu? Jumlah pasukannya berapa? Ribuan ya. Ribuan. 300. 313. Itu perang Badar, pasukan kaum muslimin 313, musuh 1000. Perang Uhud berapa? 200. Oh, di roti inilah mungkin dan nanti tahu. Bukannya 70 ke bawah panah tadi? Nanti pasukan khusus. Pasukan khususnya. Ya, jadi jumlah pasukan kaum muslimin total seluruhnya berapa? Ya, oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Ketika perang terjadi, yang mana ketika itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa nama pamannya? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Dan juga dalam perang Uhud ini ada juga nama sahabat. Ya, sahabatnya namanya Abu Hanzalah. Ya, Abu Hanzalah ini Bapak Ibu, ya, sahabat yang dia dimandikan oleh malaikat. Sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Siapa nama sahabatnya? Abu Hanzalah. Kenapa dia dimandikan oleh malaikat? Pengantin baru. Meninggal. Pengantin dia, pesta dia, paginya, ya, sempat dia berhubungan badan suami istri, malam itu ada panggilan jihad, dia bersegera ikut panggilan jihad, dan ketika terjadi peperangan, dia syahid belum mandi wajib, maka dia dimandikan oleh malaikat. Itu saking luar biasanya para sahabat itu untuk suratul istijabah. Apa itu suratul istijabah? Segera memenuhi panggilan jihad, panggilan Allah dan panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini panggilan jihad ini bukan panggilan sembarangan, nih Bapak Ibu. Berat ini, ujiannya berat, nyawa taruhannya, ya, nyawa. Tapi sahabat yang baru nikah, kalau nikah ini kan cuti berapa hari? Kan? Nggak mau diganggu kan, seminggu 2 minggu nggak mau diganggu. Ini baru 1 malam baru, ya, datang pagi langsung, tinggalkan istrinya. Ya, dia pergi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika terjadi peperangan yang luar biasa ketika itu, ya, pasukan musuh di bawah pimpinan Khalid bin Walid ini dipukul mundur oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu banyak pasukan musuh itu yang mati, ya, yang meninggal di sekitar peperangan Uhud ini, di Jabal Uhud itu. Dan akhirnya pasukan musuh itu mundur.
mundur dan keluar dari lapangan peperangan, dari medan peperangan. Mereka sudah keluar, tidak ada lagi nampak pasukan musuh itu. Ya, nah, akhirnya ketika itu kaum muslimin mengira ya kita telah selesai berperang, musuh telah pergi dan banyak sekali harta rampasan di sekitar medan pertempuran gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum terjadi peperangan ini, dia berpesan kepada pasukan khusus tadi, sekitar berapa orang tadi? 70 orang di Bukit Jabal Rumah itu berpesan Rasul. Apa kata Rasul? Apapun yang terjadi nanti ketika peperangan ini, tidak ada boleh yang turun dari tempat ini. Apapun, kecuali nanti ketika ada perintah. Nah, ketika peperangan telah selesai, ya, pasukan musuh telah pergi dari medan pertempuran dikarenakan kalah dan banyak sekali harta rampasan di sekitar medan pertempuran, ya, sehingga para sahabat yang ada di Jabal Rumah itu mengira perang telah selesai, musuh telah pergi, berarti musuh telah kalah gitu ya. Akhirnya sebagian para sahabat juga ingin membantu sahabat yang lain untuk mengumpulkan harta rampasan perang yang ada ketika itu. Nah, padahal mereka lupa akan perintah Rasul, tidak boleh turun dari Jabal Rumah ini kecuali ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu bukan karena kita banyak harta, yuk kita kumpulkan bagian saya bagian ini, tidak. Bukan mereka cinta dengan harta itu, tapi mereka niatnya saling menolong ya, untuk mengumpulkan harta rampasan perang itu. Tidak ada niat sedikit pun dari harta itu. Ya, mereka ingin kerjasama, mengumpulkan semua sama-sama, sebab mereka mengira sudah perang telah selesai dan mereka lupa. Kalau orang sudah gembira itu kadang-kadang lupa akan perintah tadi, ya, peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sebagian para sahabat itu turun, ya, yang di Jabal Rumah itu turun. Ketika itu ternyata Khalid bin Walid bersama pasukannya yang masih ada tersisa ketika itu, ternyata mereka berada di balik Jabal Uhud. Nah, nanti kalau kita di sana nanti Bapak Ibu kita turunnya pas nanti di posisi itu, ya, nanti ada peta bagaimana pertempuran itu terjadi ya ketika perang Uhud itu nanti digambarkan di situ. Nah, jadi ketika pasukan pemanah khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagian turun dan kelihatan oleh, ini dia Bapak Ibu, ini dia, ini Jabal Uhud. Besar atau kecil Bapak Ibu? Sebesar ini emas, dijadikan oleh Allah emas sebesar ini. Ya, sebesar ini emasnya Bapak Ibu. Masih kurang juga rasanya kita punya emas sebesar ini. Kita akan habis 70 turunan kita. Ya, bayangkan. 70 turunan tidak pernah habis kalau emas sebesar gunung Uhud ini. Emas 1 gram berapa sekarang? Ini berapa gram ini? Berapa kilo ini? Ya. Oke ya, kita nanti turun melihat ya tentang tempat sejarah dan kita nanti Bapak Ibu ziarah dulu ya, ziarah ke makam para syuhada Uhud. Ada sekitar berapa itu 70-an juga para sahabat yang syahid ketika perang Uhud dan mereka semuanya masuk surga ya. Di antaranya adalah paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ini meninggal ketika serangan balik dari pasukan musuh Khalid bin Walid ya. Jadi mereka pasukan Khalid bin Walid ini mengambil posisi Jabal Rumah ya. Posisi yang strategis itu yang diambil alih oleh pasukan musuh sehingga pasukan musuh sangat mudah untuk menyerang habis pasukan kaum muslimin yang ada di bawah sampai mereka berisu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal ya, sampai Rasul meninggal katanya, sehingga membuat para sahabat itu hilang energi untuk berperang ya, dan banyak para sahabat ketika itu menjadi benteng bagi Rasul untuk berisai. Biarlah dirinya habis ditusuk oleh anak panah ya, asalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabinya ya terlindung dari serangan pasukan musuh ya dengan panah-panah yang luar biasa menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu di tengah dilindungi oleh para sahabat dan dia dipanah di atas Jabal Rumah itu ya demi keselamatan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu, ini yang ada nampak orang ini itu, itu Jabal Rumah ya. Ini yang sedikit ini Jabal Rumah nih.
Sekitar ini nama Jabal Uhud. Jabal Uhud. Ada rumah-rumahnya sekarang ya. Itu Jabal rumah itu. Pasukan. Tapi jangan bayangkan hari ini kondisi seperti ini dengan kondisi dulu jauh ya. Jauh berbeda. Ini sudah banyak perubahan, perataan dan sebagainya. Ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu banyak orang jualan-jualan dan insya Allah lebih murah. Nah, nanti kita ziarah dulu ya, ziarah ke makam Syuhada Uhud. Setelah itu baru kita ambil sesi foto. Ada yang mau ke atas? Tengok dulu. Kalau nggak ada, kita langsung ke bis lagi ya. Stop pesawat mikir jam segini ke atas. Oh iya, panas tuh. Kan. Iya. Cuma sekarang ustadznya yang mikir kan memang ustadznya mau ya. Jalan-jalan. Cepat. Apa Bu? Belanja kan dibawa turun. Letak aja di mobil. Kalau dibawa turun berat. Nah, jangan dibawa turun, letak aja di mobil. Insya Allah aman.